Nah, itu yang kita pelajari. Itu kita pelajari, ini ada istilahnya daerah tertutup oleh topografi. Tertutup artinya dia itu berada di balik gunung, di balik puncak. Kalau ini kita anggap di puncaknya. Titik tertinggi dalam site di sini, ini titik tertinggi nih. Tergantung angka loh ya. Ini ada 745, 740. Nah, 737 loh Pak, ini kan makin rendah. Iya, yang makin rendahnya itu garis yang terputus, ya kan? Tapi garis yang tidak terputus ini, dia membentuk sebuah bukit. Itu. Kenapa Pak? Ini tidak tertulis kebetulan. Ya, ini tidak tertulis. Seharusnya tertulis seharusnya. Ini 725, 735. Berarti jarak dari sini kemari itu 10 meter. Nah, kalau 10 meter berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Berarti per garis ini 2 meter. Bedanya. Nah, kayak kalian kan belum buat kontur, belum buat market, sehingga ya mungkin sulit agak memahami. Saya berharap kalau market sudah dibuat, mudah memahami. Nah, kemudian dari kontur itu dilanjuti, ya seperti ini, dibuat arsir atau dicat pakai warna. Ini hanya pedoman, acuan. Kita ingin tahu mana yang kemiringannya itu 2-4%, mana yang kemiringannya itu di atas 10%, mana yang 4-10, mana yang 0, sampai 2, 0 sampai 2%. Ada yang tahu cari persentasenya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, inilah kalian mahasiswa. Ini kan pelajaran SMP nih. Berapa jarak garis, berapa tinggi garis, kemiringannya kan dapat tuh. Bisa diukur. Gimana cara cari tahu jarak garis? Kalau ketinggiannya kan tertulis. Jarak garisnya gimana caranya kita tahu? Hah? Pitagoras, Pak. Ya? Pakai Pitagoras. Jarak garis? Enggak, saya enggak bilang kemiringan. Saya tanya masalah jarak garisnya. Nih, kursornya dapat kan? Ya, Pak. Nah, jarak garis 735 ini dengan 737 ini berapa jaraknya nih? Gimana cara cari tahu? Ya? 2 meter jaraknya. 735, 737. Enggak, itu ketinggian sayang. Belum paham Enggak. juga lagi si Yudi nih. Maaf, Pak. Garis ke garis yang tertulis di sini 735 menjadi 737 itu beda ketinggian. Beda ketinggian. Nah, yang ditulis di sini itu ini yang beda tinggi ini gitu. Per 2 meter, per 1 meter, ada yang per 5 meter. Tergantung angka tertulis di sini. Kalau ini kan per 5 meter nih. Ini. Nah, yang saya tanya itu ini, berapa jaraknya? Ini nih, yang bawah nih. Supaya kita tahu bahwa ini miringnya berapa gitu. Karena semakin jauh dia semakin landai.
Nah, yang saya tanya untuk mengetahui ini, kemari berapa, itu gimana caranya? Kayak ngantuk lah. Ya, yuk minum air putih hangat dulu. Biar segar balik, keringat keluar sedikit. Nah, ada yang tahu cara ini kemari? Gimana anak arsitek? Udah semester berapa nih? Ini nih. Ini studi banding gimana kalian lakukan? Hah? Pakai Pitagoras. Pakai sudut yang 90 itu. Allah Akbar. Ini jarak ini dengan ini kan tidak tertulis tuh jaraknya. Nah, jika tidak tertulis kita ngukur kan? Ngukur Ya, pakai Pak. apa? Ngukur pakai apa? Hah? Alat ukur apa alat ukur yang kalian tahu? Meteran, Pak. Meteran itu kalian ke lapangan bawa pakai meteran. Garis, Pak. Nah, pakai penggaris atau roll atau apalah namanya. Nah, kalian ukur di situ berapa keluarnya. Tapi gambarnya skala dulu loh ya. Oke. Nah, jika 1 meter, kamu ukur 1 meter, sorry. Jika 1 senti jarak ini, nah, realnya berapa? 10, 5, 5 meter, Pak. Ya, 5 5 meter. meter. nah, yang diukur di sini keluar 1 senti. Ini udah kayak ngajarin anak TK atau SD, nggak ngerti saya. 5 meter. Kita ngukur 1 senti 5 meter berarti, ya, Ya, Pak. 5 meter. Karena skala kita pakai 1/500 kan? Iya, Pak. Oke. Nah, tinggi ini berapa tadi? 2 Ya, kalau di meter. sini per 5 meter. Tuh, Pak. Kalau di sini per 5 meter. Nah, berarti kalau 45 sama 45 berarti berapa persen kemiringannya? 50%. Ya. Jika kan gitu bahasanya. Kalau misalnya skala segini, nggak jalan. Nah, terus begini, nah kira-kira sama ada nih kan? 5 berarti garis konturnya begini. Alah, sorry. Nah, gini. 55 berarti berapa kemiringannya? Berapa persen? 50 ya? 50%. Itu caranya. Jadi kalau misalnya diambil di sini ada begini, kemudian kemiringannya itu begini. Itu kan hampir kayak kalau 10/5 berarti kan dia hampir 30% ya. Gimana cara ukurnya? Ini per ini kali 100%, kan gitu kan? Iya, Pak. Ya. Itu cara ngukurnya, cara ngukur persentase kemiringan. Nah, kenapa ini bisa muncul 2-4%? Dia cari ini kira-kira kita tentuin dulu. Kalau 0,2% itu jarak garisnya berapa dengan skala 1/5? Nah, begitu itu kita tinggal ngukur. Wah, ini kayaknya ada 2% nih. Apa ya 2%. Nah, di situ kalau 4 sampai 10, 2 sampai 4.
Jarak garisnya itu berapa. Jadi bukan kita cari ini berapa, ini berapa. Ini hampir bisa dibilang kira-kira. Jarak ini dengan ini kan nggak sama nih. Maka dia buat di antara 2-4%. Jadi ditentukan dulu kalau 2%, ketinggiannya sekian, berarti jarak garisnya berapa. Dibalik, jangan dicari. Ditentukan dulu jarak garisnya 2-4% itu berapa. Jarak garis antara garis. Nah, begitu dilihat ke ukuran penggaris, jangan diukur real. Misal 2 meter ketinggian, pas kita ukur seharusnya kalau misalnya sekitar 30% itu kan 4 ya kan, 2 kali lipat. Berarti 4. Kalau tingginya 2 berarti garis datarnya 4. Nah, 4 atau 5 misalnya, 2,5, 5 misalnya. Nah, 5 ini kalau kita skalakan kan menjadi 1 cm. Nah, ukur aja garis itu 1 cm. Oh, ini 1 cm. Oh, ini. Dikurung aja gitu. Baru kemudian diarsir. Maka ketahuanlah di situ berapa kemiringannya. Nah, kalau disuruh buat maket itu dibuat. Udah, kemudian cari yang terjal. Misalnya ada yang 10%. Nah, dasar dari penentuan kenapa dibuat 2,4, 10, 4, 10, 0,2. Itu karena ada kebutuhan. Kok nggak jalan? Nggak bisa jalan ya? Oh, sorry, masih. Jalan. Enggak, sorry. Karena ada kebutuhan, dan ada di sini. Nah, ini. Karena ada kebutuhan penggunaan 1% lebih kecil dari 1% itu cocoknya untuk apa? Ada nih di tapak, kalau kalian pernah kuliah tapak gitu. 1% itu untuk apa? Kemudian 2,1-5% apa? Nah, ini skala tuntutannya udah per 5% naiknya. 1-5 di sini disebutkan ideal untuk ruang terbuka aktif dan bangunan masif. Selain seperti bangunan parkir, lapangan olahraga. Nah, ini masih bisa di sini. Nah, berdasarkan arsiran kalian tadi 1-5% itu kawasannya mana tuh, ya kan? Ya kalian arsir tadi. Nah, seperti ini kan berdasarkan arsir tadi nih, ini yang diarsir nih. Nah, mana yang 1-5? Nah, itu tempatkan parkiran. Kan gampang kan? Yang bukan sulit sih. Yang agak sedikit jelimet itu atau kita nentuin mana yang 1-5, mana yang 5-10, itu aja. Nah, setelah itu kita bisa tetapkan ini sesuai sama standar. Nah, ini 5-10, kemungkinan masih ideal untuk fungsi ruang terbuka aktif, bangunan masif. Tapi kalau untuk parkir mungkin udah agak sulit, mereng mobilnya, mundur pula mobilnya nanti. Nah, jadi yang pertama kalian harus lakukan digambar, kalian print ukuran 1/500, ukur jarak konturnya, berapa ketinggian tertulis di kontur itu, mana yang 1-5, mana 5-10, mana 10-15, itu diarsir atau diwarnai dengan zona yang berbeda. Untuk kita mengetahui untuk data kita bahwa oh ini 5%, yang ini 10%, yang ini sekian persen. Nah, di situ kita menentukan nanti, oh 0-5%, saya buat parkir di kawasan ini.
Itu pun kalau ada. Oke, itu tahapannya. Maka di kertas minggu depan itu kalian presentasi bukan pembuatan, hasil data kemiringan lahan ini. Itu ya. Minggu depan. Paket udah jadi, terus ada penzoningan dengan kemiringan-kemiringan yang sudah terdata. Ini sekian persen Pak, ini sekian persen. Nah, baru kita cek nanti apa inventaris kebutuhan ruang atau space yang kalian rencanakan dari sebuah objek yang kalian buat. Parkir Pak, oke, parkir di mana? Di sini Pak. Bulat-bulatin aja nanti, nggak masalah. Oke, jelas ya? Buat seperti Ya, ini. Nah, ini kan sudah ada penzoningan nih sebenarnya. Parkir di sini, bangunan di sini. Kenapa? Yang putih ini kan zona 0 sampai 5% tadi kalau nggak salah. Nah, ini dia nih. Pelandaian 0 sampai 4%. Dia pilah-pilahnya berdasarkan itu. Nah, ini kelandaian 4 sampai berapa nih? Saya enggak ingat, enggak nampak. 2 sampai 4. Itu yang arsirannya mereng begini. Nah, mungkin ruang terbuka atau apa itu tergantung dari kebutuhan objek kita gitu. Nah, di sini juga ini yang tadi ya. Nah, di sini juga kita harus melihat kondisi kontur yang membentuk curukan-curukan, artinya ada lembah yang masuk ke dalam. Ini kan menonjol. Gimana bilang menonjol? Makanya itu kan kelihatan kok kalian bisa buat. Mana yang artinya begini, ini logika nih sebenarnya. Ini akan paham kalian. Ini di sini ingin dijelaskan bahwa kalian harus lihat mana kira-kira aliran hujan. Kalau di waktu hujan itu kira-kira airnya ngalirnya di mana? Kenapa di sini akan mengalir air? Air di sini itu akan mengalir kemari. Yang ini juga kemari. Artinya akan menumpuk di curukan yang ke dalam ini. Dia akan turun ke bawah. Nah, ini datar, tapi ya karena dia tidak dibuang ke kiri dan ke kanan, air itu akan mengalir dari sini ke bawah. Gitu. Tegak lurus dengan garis kontur. Ini juga. Nah, ini lembah. Lembah tapi daerah sini itu menjadi menjadi tumpukan air hujan dari sini mengalir kemari. Nah, ini dipelajari. Apa makna di sini? Kita tidak bisa meletakkan bangunan itu pas di jalur air mengalir itu. Kita menghindari ini. Nah, untuk utilitasnya kita bisa manfaatkan ini. Ini misalnya tempat terjadinya genangan air. Dia landai, tapi dia landai dan ini tempat buangan air. Dari sini buangnya kemari, yang ini juga akan kemari. Jadi sini akan terjadi genangan air. Kalau ini naik lagi, ini kan 740 nih. Kelihatan ya? ya Pak. Ini 730, di 720. Nah, ini mulai naik lagi gitu. Artinya air dari sini akan turun ke bawah dan dari sini juga akan turun ke bawah. Tapi karena dia ini landai, maka terjadilah dia penumpukan air. Nah, yang begini-begini ini problem atau potensi? Ya tergantung kita menanggapinya. Kalau itu problem ya memang problem. Kita tidak bisa taruh bangunan di situ. Banjir. Cuma kalau kita mulai potensi ya kita bisa buat kolam di situ, buat danau misalnya. Menjadi sesuatu view baru di kawasan kita. Oke? Nah, ini juga yang perlu dilihat, tapi ini tidak perlu lah. Maka kan ada banyak yang harus kita cek, batasan lahan, kondisi tanah. Tanah kita anggap bagus. Nah, ini yang perlu dicek, tapi kita tidak sampai kemari juga. Nah, ini data pemukiman macam. Ini kan tergantung nanti penataan masanya. Ini tidak usah. Yang tadi aja udah bagus tuh.
Nah, jalan-jalan raya, nah, ini perlu nih. Jalan raya mana, jalan ini, sehingga kita menentukan mana pintu masuk utamanya, mana jalur luarnya kalau memang berbeda. Ini proses analisis kan. Oke. Nah, ini kan dia jelas nih, di sini dibuat jalan masuk. Nggak bisa kita motong dari sini naik ke atas gitu, blok gitu, nggak bisa. Itu tergantung juga dengan kondisi lahan nanti, kondisi konturnya. Nah, ini contoh lagi misalnya, ini proses mana lahan kita yang bisa terbangun. Ini data lahan kita peta bagus. Nah, di sini kemudian ada sesuatu nih, tapi enggak gini seharusnya. Mana ya? Apalagi habis lagi ya? Kalau habis kita stop aja terus ya. Kemudian coba masing-masing dosen itu buat grupnya. Buat grup bimbingan. Tapi di setiap grup bimbingan itu kalau bisa, aduh, undang saya mati lagi saya banyak kali grupnya ya. Gak usah aja lah ya. Free aja kalian sama dosen bimbing. Bimbingan saya buat aja grupnya. Grup lain. Ya. Nah, ini saya mau jelaskan gini. Ini ada lahan. Kemudian nanti dia ada ini, di sini ada garis padan bangunan, mana yang boleh dibangun. Kalau ini mungkin udah masuk semua nih. Nah, kemudian kita data, di sini ada apa? Ada sesuatu yang kita tidak boleh bongkar, misalnya kita pertahankan. Maka yang layak bangun tinggal ini. Nah, lihat lagi kemudian, ada apa? Di sini ada sungai misalnya. Nah, di sini apa gitu. Nah, kalau di potensi di sini terlalu kecil, ya kita ngapain masuk lagi ke area sana. Jadi, area terbangun itu ini. Gitu. Itu cara menentukan daerah. Nah, kita mungkin kontur, ini ada di lahan kita mungkin berdasarkan kontur kita juga bisa. Ini yang layak untuk ini yang layak untuk ini tidak layak dibangun. Jadi kita tidak perlu buat mana kawasan yang terbangunnya. Jadi kita sadar betul bahwa di lahan itu ada apa. Ini tidak menutup mata, lahan itu datar, batasnya ini, kemudian suka hati kita, tidak begitu. Inilah proses penataan tapaknya. Nah, nanti, ini pengolahan bentang, ini prosesnya. Kemudian pengolahan bentang tapak site, habis itu penentuan peletakan bangunan masif massa dan orientasinya. Nah, orientasi ini jangan lupa, gitu. Ada tuntutan-tuntutan dari objek yang menuntut orientasi. Nah, kita kemudian orientasi ini juga akan dipengaruhi oleh potensi. Ya, kayak ke laut. Orientasi kalau kita melihat laut itu sisi barat, kan orang nggak akan pernah mau buat orientasi bangunan kita itu menghadap ke barat. Panas, bukaannya di daerah barat itu panas. Ini saya pikir semua kan udah hafal tentang itu, karena udah diulang-ulang. Arsitektur lingkungan, di apa lagi, arsitektur lingkungan dan yang lain-lain banyak membahas tentang ini. Jadi, tapi kalau memang di sisi barat itu ada sunset, saya pikir itu pula potensi kan. Nah, cuman bagaimana caranya bisa menghadap ke barat tapi tidak menyebabkan panas yang terlalu tinggi. Fasilitas pendidikan itu bukaan selalu tidak pernah menghadap ke barat, akan silau. Bukaannya juga tidak pernah di belakang mahasiswa atau di belakang mana. Kalau di depan itu juga malah nggak mungkin kan, karena di depan itu ada dosen dan ada papan tulis. Jadi cahayanya itu ya dimasukkan dari kiri dan kanan. Dari kanan itu adalah utara dan selatan supaya panasnya tidak maksimal. Nah, ini orientasi. Pak, tapi tidak bisa Pak di lapangan itu nggak bisa. Nanti itu proses asistensi itu. Memotong garis side Pak, garis kontur ya nggak apa-apa. Itulah yang buat dia jadi manis.
itu kekurangan yang dibuat jadi sebuah potensi. Nanti itu prosesnya nanti. Kemudian penentuan fungsi-fungsi ruang terbuka, aktif dan pasif. Nah, di sini coba dilihat mana kira-kira fungsi ruang terbuka yang bisa kita manfaatkan. Danau misalnya tadi yang ada lembah terkurung, di situ menjadi penumpukan air, buat danau dan lain sebagainya. Kemudian penentuan jalur-jalur sirkulasi, main entrance-nya di mana, side entrance-nya di mana, sidewalk-nya di mana. Nah, ini perlu. Karena ada teori yang mengatakan bahwa pola sirkulasi itulah yang menentukan tata letak bangunannya. Nah, pola sirkulasi itu dibentuk oleh kondisi site-nya, kondisi konturnya. Ya namanya kita kan di lahan berkontur nggak bisa kita motong suka-suka hati. Gitu. Terjal nanti jadinya. Gitu. Jadi kita harus mengikuti punggung. Orang naik gunung kan nggak pernah dari tempat daerah yang terjal. Dia pasti mengikuti kontur yang terjarang. Bisa jalan dengan enak. Nah biasanya yang jarang itu konturnya adalah di punggung, namanya punggung. Penentuan jalur sirkulasi, oke, penentuan sistem utilitas. Nah utilitas ini berkaitan dengan jalur-jalur air hujan tadi. Ini yang tadi, oke, kita nggak buka lagi. Ini coba dibuka aja nanti. Nah ini, jika itu sulit, nanti bisa diselesaikan juga dengan proses cut and fill, dirubah konturnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, hierarki ruang-ruang ini kan tuntutan dari fungsi fasilitas tadi yang kemarin kita program rancangan itu. Ini semuanya udah masuk ke program rancangan. Nah, ini yang saya maksud. Ini sama sih sebenarnya kiri sama kanan ini. Yang ini dia ngikutin pola lingkar, circle, terpusat. Nah, biasanya ini bisa dibuat itu di lahan yang datar. Mereng sedikit masih oke. Nah, ada juga yang penataannya itu berdasarkan garis kontur. Garis konturnya dari sini kemari bermain. Nah, dia main. Jadi terjadilah tingkatan di sini. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di atas lagi. Nah, ini juga seperti itu. Ini mengikuti garis kontur. Makanya garis kontur itu bisa mengikat, bisa membentuk pola yang akan kita lakukan di penyusunan masanya. Nah, ini misalnya. Jalur masuk, kenapa? Karena di sini agak landai. Ini bangunan masif, dia udah buat ini bangunan masif. Karena di sini agak datar dan cenderung berbukit mungkin di atas. Gitu. Kalau lain kan mereng terus nih. Nah, di sini dibuat masuk sirkulasi langsung ke bangunan masif sebagai fungsi utama fasilitas. Dia masuk karena di sini agak landai. Nah, kemudian di sini dibuat jalur kendaraan diakomodirkan di daerah bising. Nah, ini karena di daerah bising itu masuk dan keluar. Dan ini masih mungkin. Kenapa dia tidak ngambil tegak lurus dengan kontur? Karena nggak mungkin. Itu akan terjal. Nah, di sini dibuat jalan pejalan kaki. Karena emang existingnya di sini itu ada jalur pejalan kaki. Nah, kalau pejalan kaki dia potong kontur seperti ini tidak masalah. Karena dibuat tangga. Tapi kalau mobil kan tidak bisa. Kendaraan tidak bisa. Wes. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Hah? Halo? Ya, Pak. Saya mau nanya. Ayo, saya sedang cari bahan nih. Ayo. Pak, tanya Pak. Hmm. Untuk Terus. kami ini
Ya, Pak. Hmm. Presentasinya ada, Pak. Kenapa kamu mau ke sana? Mungkin bisa analisis. Hah? Saya pikir ada semester-semester lalu juga banyak tuh yang minta duit sama orang tuanya, katanya mau survei. Kebetulan set saya ini banyak yang di Sabang. Enak memang, entah atau survei atau mau jalan-jalan. Tapi saya pikir sebenarnya ke lapangan pun tidak perlu kalian. Karena kalau mau lihat kemiringan lahan, di market kontur itu sudah selesai. Dan di situ ditulis, ini menghadap ke laut. Nah, kita kan bisa bayangkan, kalau di situ itu begini, oh berarti di sana lautnya. Tapi kalau memang mau ke site, boleh plankan aja siapa yang ada. Ada beberapa site yang di sana. Yang siapa tadi? Siapa tadi yang share lokasi tadi siapa? Salwa. Salwa itu di Los Mawe. Lokasinya. Gitu. Jadi ya kalau kita mau ke sana nggak ada rekreasinya, nggak ada liburannya. Gitu. Nggak menarik tuh daerah situ. Nggak menarik untuk dikunjungi, untuk disurvei maksudnya. Tapi kalau yang daerah lain, kayak yang ada beberapa, sekolah unggul, ada yang di Sabang, ada sih ya hampir rata-rata di Sabang. Kalau mau ayo silakan, biar lebih bermanfaat ajak saya. Gitu. Jadi kita bisa langsung, satu lokasi itu sedang dibangun rumah sakit di Sabang. Yang satu sisi itu cukup rapat konturnya. Kalau nggak salah saya itu ada, nggak tahu, bisa resort, bisa juga tempat pelatihan. Itu sedang dibangun rumah sakit tuh. Kalau kalian ke sana udah ada rumah sakit di situ, walaupun masih pondasi-pondasi atau tiang-tiangnya aja. Tapi yang penting ke Sabangnya enak gitu. Ada yang mau survei? Siapa tadi yang nanya? Ada yang real atau enggak? Gitu. Siapa yang nanya tadi? Halo, siapa yang nanya tadi, real atau tidak? Kalau saya, Pak. Siapa saya? Sapri, Bilang nama, Sapri, saya Pak. nggak tahu. Nah, Sapri, kamu mau ke sana? Enggak, Pak. Maksudnya biar bisa lihat di maps aja, Pak. Waduh, kalau gitu sulit. Titik mapnya. Tapi koordinatnya bisa dipakai tuh. Bisa cari map pakai koordinat. Karena di map itu kan nggak kelihatan konturnya. Ya, saya pikir sederhana aja lah, nggak usah kita perpanjang di situ. Saya pikir yang paling penting adalah kalian memahami bentuk kontur yang ada, bentuk lahan, apa sih? Bentuk bukan bumi, bentuk apa? Bentuk atas. Ya lebih enak dibilang bagaimana kondisi site-nya, mana yang terjal, mana yang enggak. Itu di market sudah terbaca itu. Nah, kalau masalah di sana ada laut, di sini ada ini. Nah, mungkin kita bisa bayangin aja kalau duduk ini berarti lautnya di sana. Gitu aja. Ya simpel aja kita lihat. Nah, di sini saya juga mencoba melihat ada beberapa ini perlu kalian buka-buka untuk penyelesaian, kira-kira konsep penyelesaian. Ini untuk memperkuat mimpi, atau bisa jadi juga menciptakan mimpi. Seperti ini, misalnya lahannya miring menuju ke laut. Nah, ada bangunan ya, ada tingkatannya. Di sini dibuat satu, tapi ini dengan ini ada hubungannya. Nah, ini pola tata letak. Jadi saya pikir tidak ada masalah, lahan yang agak miring pun tidak apa-apa. 50% kayak tadi itu enggak, saya pikir masih bisa. Nah, kemudian juga bisa kita mengasumsikan seperti gambar kedua ini. Walaupun ini sebenarnya dia lebih tertuju pada green misalnya.
Karena lahannya berkontur, naik turun, nah bisa aja. Kok di sini nggak bisa digambar ya? Bisa dia. Oh bisa. Sorry. Misal, kita konsepkan bisa macam-macam nih. Nah, misal kontur di sini. Nah, asumsikan aja, misalnya kita kopek lapisan rumput ini nih kan, ini kan rumput nih, kita kopek dia, kita angkat gitu. Jadi begitu kita kopek, ini kan pola pikir orang ya. Kita potong dia di sini, nih, nah, kita angkat dia kemari, kan gitu kan? Dia ini pola berpikir atau konsep kita seakan-akan mengopek dia ini sehingga di sini menjadi ruang kan gitu kan? Ya, hilang. Apa 2 lantai atau 3 lantai misalnya. Nah, ini kita cut. Tapi tidak bisa kita cut sampai kemari. Ini nggak mungkin ini. Ya, kita hanya sedikit saja gitu. Terus ini ditimbun. Terus ini kemari. Nah, ini timbun. Nah, ini gini. Alah. Nah, ini kalau kita membuat atap grid, ini kan kalau kelihatan bahwa seakan-akan hijau di sini yang pada dasarnya memang existing hijau, ini kita buat atap hijaunya. Jadi seakan-akan konsepnya ini memang kita kopek, dia kita angkat. Bisa seperti itu prosesnya. Dan ini cara menyelesaikan kontur kan bisa nih. Cut, ini pakai dinding. Ini lantai 1, lantai bawah, basement atau terserah namanya. Ini taruh tangga nanti turun. Masuknya lewat mana terserah. Nah, ini salah satu solusi. Ini misalnya nih. Cut and fill. Nah, ini bisa juga bagian belakangnya dibuat kolam di bagian bawah. Jadi ya kuncinya lihat-lihatlah gambar-gambar. Nah, ini misalnya. Ini kan ada tuh yang di Sabang tadi yang saya bilang dibangun rumah sakit. Ini bisa jurang nih sampai ke bawah. Tapi kita kan bisa buat seperti ini. View di sini orang melihat seakan-akan dia seperti terbang, dia tidak melihat dasar dari bumi, dia hanya melihat seakan-akan dia terbang. Begitu ada orang dari bawah melihat ini seakan-akan dia berdiri kokoh di situ. Di sini dilihat gitu. Ini daerah perumahan, bisa cottage, bisa pusat pelatihan dan macam-macam semua juga bisa. Ini juga Nah, apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita buat? Contoh, ini contoh misalnya. Layout yang harus kita buat ya begini. Jadi
Nah, seperti di dalam bangunan, Pak, dalam bangunan nggak ada denahnya. Iya, memang nggak ada kelihatan denahnya, tapi kalian buat. Ini detail yang harus kita keluarkan nanti. Ini daerah apa, daerah parkirnya bagaimana, dari mana dia masuknya, mana pejalan kakinya, mana keramik, mana jalan setapak. Nah, ini kan dibuat semua nih. Di sini ada pohon A, ada pohon B, ada jenis pohon ini, ada jenis pohon itu. Itu semua digambar dan terukur. Untuk tahap awal survei ini, saya menganjurkan kalian manual. Tidak usah pakai komputer, AutoCAD dan lain sebagainya, tidak usah dulu. Nanti mau finishing akhir pakai CAD, silakan. Saya mau coret-coret gambar. Jadi kalian print 1:500 itu kertas itu. Nah itu kita situ aja kita coba main-main. Oke. Nah biar lebih mudah, kalau saya ini tidak tahu, saya hanya memberi saran trik aja biar lebih mudah gitu. Biar lebih mudah, site kamu itu kamu buat garis bantu kotak-kotak. Kotak-kotak 1 cm berarti per 5 meter. Sehingga kita tahu skalanya bagaimana. Jadi satu lembaran kertas, apa enggak contoh? Satu kertas besar, gini. Misal ada layout begini. Nah, kemudian tipis aja, tidak usah tebal-tebal. Tipis aja. Kalian buat ini. Tapi tentukan orientasinya ya. Kalau memang orientasinya tidak cocok begini, kamu buat begini. Sesuai sama orientasi. Per 1 cm. Nanti yang lain bisa nyusul, dia bisa berubah-berubah, nggak apa-apa, kita sesuaikan. Tapi penting kita dapat tatanan yang ya kayak kertas milimeter gitu. Nah ini nanti kalian bisa buat polanya seperti ini. Kalau mau taruh bangunan misalnya di sini, Allah, apa salahnya? Nanti tinggal ikutin aja mau bangunannya di sini, enak kan? Tinggal ikutin garis-garis ini aja. Nah, jalan masuknya kalau memang sesuai dengan orientasinya ya silakan aja. Kita bisa buat di sini, masuk ke sini, ke sana. Artinya sudah ada garis dan terskala dengan baik. Ini untuk garis bantu, saran. Kalau memang mau diikuti silakan, tidak mau ya nggak apa-apa. Nah ini produknya. Oke.
Nah, ini ada salah satu contoh juga. Nah, ini salah satu contoh. Ini perumahan nih di Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Nah, ini dibentuk nih, makanya ini potensinya saya betul-betul baca. Ini yang kita harapkan, bagaimana dia menyelesaikan hubungan antar daratan sama laut. Apa potensi yang bisa dibuat di situ? Ada taman, ada tempat duduk, ada tempat jogging track dan lain sebagainya. Malah ada bangunan di sini juga bisa dibuat ruang pertemuan, ruang apa misalnya, dan dia bisa, saya kira bisa menjual. Itu kalau hotel ya seperti itu, resort dan lain sebagainya. Ruang pelatihan juga bisa jual, ruang serbagunanya bisa disewakan dan lain sebagainya. Kita coba mikir ke sana. Zona-zona ini, nah pola-pola pencapaian tahapan satu garis lurus ini satu garis lurus dia buat. Ya kan? Itu diciptakan kalau memang memungkinkan. Jadi kita tidak hanya membuat sesuatu yang memang apa namanya terbatas oleh kontur, tapi kita bisa buat hal-hal seperti ini. Ya, kalau memang konturnya harus diperbaiki, tapi jangan banyak-banyak kali. Kalau banyak kali itu membutuhkan biaya yang lebih besar biasanya. Nah, kita memanfaatkan, kita mencoba garis, pola, itu yang kita ciptakan. Bagaimana kita kemudian dari pola itu akan kita kondisikan pada site. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Apalagi saya bisa kasih ke kalian. Kalau kalian tidak nanya, saya juga tidak tahu apa yang saya kasih. Ayo. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau buat dermaga turun ke laut begini, silakan aja. Ada tempat pendaratan kapal layar, silakan. Gak ada yang nanya? Alhamdulillah kali kalau ada yang nanya. Ini art gallery. Nah ini contoh, menarik juga nih. Hotel. Siapa yang mau nanya? Cepat, ini waktu lama kali itu. Muka pun suntuk-suntuk semua kayak ya. Allah Akbar. Kan ini banyak tulisan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi tata masa terhadap Hotel Padma Bandung, mengkaji desain bangunan yang memiliki bentuk masa. Ini boleh dibaca untuk menambah teori. Ya, kan problemnya sama. Ini lahan berkontur nih, ya kan? Tata masa Hotel Padma Bandung di sisi tebing. Nah, nanti saya baca nih untuk ilmu saya, bimbing kalian maksudnya. Nah, ini konturnya, tata letak ini jalan utamanya masuk gedung utama CD dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kayaknya kuncinya sering baca. Ya kalau nggak mau baca, sering nanya gitu, biar gampang kan. Nanya itu kan gampang ya. Apa aja yang dia lakukan di sini. Oke?
Untuk yang terakhir ada yang nanya? Nggak usah ngintip-ngintip, saya juga bisa ngintip. Hah? Stop share. Oke, ada yang nanya? Ingat, saya ingatkan lagi, semuanya tergantung kalian. Yang nggak paham ditanya, nggak berani nanya, nyari jawabannya di Google. Tapi saya pikir nggak perlu ada yang perlu ditakuti untuk bertanya. Karena ya orang nggak bertanya itu banyak asumsinya. Nggak tahu apa-apa, dia maka nggak tahu mau nanya apa. Ada juga yang memang sudah tahu, maka dia nggak nanya lagi. Oke, nggak ada yang nanya? Silakan segera menghubungi dosen masing-masing untuk melakukan proses konsultasi. Tugasnya saya sudah bilang di email, silakan. Nah, untuk hard copy-nya tolong dikumpulkan. Kirim ke siapa? Nada ya? Nada atau teman yang lain, tolong dibantu si Nada, jangan dia sendiri, sayang juga. Antar ke kantor saya. Saya tunggu nanti sore, bisa? Oke, sekian, terima kasih. Saya tunggu nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, hari ini ada kelas arsitektur Islam sampai sore, Pak. Sampai jam berapa? Beda-beda kelas, beda-beda selesainya, Pak. Ada yang sampai jam 4:30 lewat, ada yang jam 3:30 udah siap. Mewakili aja, mewakili yang paling lama selesai siapa? Nggak tahu, Pak. Oke. Jam berapa selesai kuliah? Arsitektur Islam. Jam 5? Ya, Iya, oke, saya tunggu jam 6 iya, di Pak. kantor saya. Ya. Oke, jam 6 saya tunggu hard copy-nya. Yang lain silakan di email aja filenya. Oke? Cukup ya? Tolong segera hubungi dosen pembimbing masing-masing via grup. Silakan. Kalau bisa buat grup WA masing-masing bimbingan, karena yang lain mata kuliah yang lain juga banyak yang buat seperti itu. Oke, untuk grup saya silakan buat dan segera hubungi saya. Kalau ada yang di sini silakan ke kantor aja. Oke, semuanya tergantung kalian. Saya hanya menunggu dan membimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.